Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aku Hilma Crochet. Di video kali ini aku mau nunjukin tutorial gimana caranya membuat gantungan kunci sweater kayak gini. Jadi tema dari gantungan kunci sweater ini temanya Christmas ya. Dan teman-teman bisa buat gantungan kunci ini buat dekorasi atau mungkin hadiah buat teman-teman kalian. Ini cara buatnya, kita menggunakan teknik V-stitch atau tusukan V. Jadi tusukan V itu terbuat dari 1 DC, 1 rantai, dan 1 DC di celah yang sama. Terus nanti kita akan buatnya dari bagian atas, dari bagian kerah ke bagian bawah, terus terakhir bagian lengannya. Kalau teman-teman penasaran gimana cara buatnya, tonton terus sampai selesai ya. Yuk kita langsung aja lihat ke tutorialnya. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, di sini yang pasti kita butuh benang. Di sini aku pakai benang jenis polyester, mereknya Polycherry, dan ada 3 warna. Tapi kalau untuk warna kalian bisa sesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Terus di sini kita juga butuh hakpen. Untuk hakpennya di sini aku pakai 2 jenis ukuran. Yang pertama 3 mm, yang kedua 2,5 mm. Nanti aku bakal jelasin kapan pakai yang 3,5 mm dan yang 2,5 mm. Terus di sini kita juga butuh jarum tapestry. Kemudian butuh gunting dan pemantik api karena aku pakai jenis benang polyester. Tapi kalau kalian nggak pakai jenis benang polyester, itu kalian cukup pakai gunting aja. Terus mungkin juga kalian butuh aksesoris tambahan seperti gantungan kait kunci kayak gini, tapi ini optional ya. Pertama-tama kita akan membuat slip knot. Cara buat slip knotnya bebas ya, tergantung enaknya kalian seperti apa. Kemudian di sini aku disisakan panjang benang yang agak panjang, ini nanti buat ngejahit di bagian akhirnya, tapi ini optional karena nanti aku bakal tambahin gantungan kunci. Jadi aku butuh benang yang agak panjang, tapi kalau kalian nggak pakai gantungan kunci pendek pun nggak apa-apa. Nah sekarang kita akan buat rantai sebanyak 4 kali. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan membuat SC di rantai kedua dari hakpen. Jadi kita skip 1 rantai, kita buat SC di rantai kedua tapi di bagian backbone-nya ya. Jadi kalau diputar bagian belakangnya, di sini kita akan membuat SC. Ini 1, kemudian SC lagi di rantai selanjutnya. 2 dan terakhir 3. Kemudian kita akan membuat rantai 1 kali, putar rajutannya, buat SC lagi tapi di bagian back loopnya aja. Di sini. Ini kita buat SC sebanyak 3. 2 dan 3. Lanjutkan membuat 3 buah SC di setiap barisnya sampai 10 baris. Jadi tinggal lakukan hal yang sama, nanti aku akan balik lagi kalau misalkan udah selesai 10 baris. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai membuat 10 baris, kemudian aku akan mengganti warna. Jadi untuk mengakhirinya aku buat rantai 1 kali, terus aku gunting aja benangnya. Ini untuk menempelkan warna baru, tinggal kita masukkan ke SC terakhir. Terus kita kait aja benangnya. Biar lebih kuat kita buat simpul 1 kali. Seperti ini. Kemudian kita akan buat rantai sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah 3 rantai pertama ini kita hitung sebagai DC pertama. Terus kita akan membuat DC di stitch selanjutnya, di ujung SC baris selanjutnya. Di sini kita buat DC 1, terus buat rantai 1 kali, DC 1 kali lagi, masih di lubang yang sama. Jadi ini kita membuat V-stitch pertama. Terus yang kedua ini di bagian ujung
SC. Jadi intinya kita membuat V-stitch di bagian ujung SC setiap baris. Jadi nanti totalnya ada 10. Tadi kan kita udah membuat foundation SC-nya sebanyak 10 baris. Nah, di setiap ujungnya kita buat V-stitch. Jadi ini teman-teman dikira-kira aja di bagian ujungnya. Ini kita membuat DC, buat rantai 1 kali, DC lagi masih di lubang yang sama. Ini V-stitch kedua. Selanjutnya tinggal kita isi lagi di bagian SC terakhir, V-stitch ketiga. Ini yang keempat. Jadi sisa benang yang tadi bisa kita sembunyikan supaya lebih rapi. Teman-teman bisa lanjutkan membuat 9 V-stitch. Nanti aku akan tunjukin gimana caranya membuat V-stitch yang terakhir, yang ke-10. Oke teman-teman, di sini aku udah membuat 9 V-stitch. Ini kita bisa hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah tadi yang 3 rantai ini aku bilang sebagai DC pertama. Dan DC terakhirnya kita akan buat di bagian ujung SC yang sebelumnya udah kita buat. Ini ketarik. Jadi kita buat DC terakhir. Terus kita tekuk bagian awalnya, jadi kita lipat, terus langsung masukkan lagi hakpennya ke celah rantai pertama tadi. Kita kait benangnya seperti ini, jadi bergabung ya bagian ujung kiri dan kanannya. Terus kita kait, keluarkan 2 benang, kait lagi, keluarkan 2 benang. Nah ini DC terakhir. Jadi DC terakhir dengan 3 rantai pertama ini menjadi V-stitch ke-10. Terus kita buat rantai 1 kali, terus kita slip stitch ke puncak rantai yang tadi udah kita buat. Di slip stitch, terus kita buat rantai 1 kali dan kita gunting karena aku akan ganti warna. Sebelum lanjut ke row 3, jadi ini kita bisa slip stitch bagian sisa benangnya. Kita kait seperti ini, terus buat rantai 1 kali, terus digabungkan. Jadi biar lebih nempel ya bagian ujungnya juga. Nah sekarang kita akan kerjain V-stitch lagi, tapi di bagian celah 1 rantai. Di sini ya, di bagian celah 1 rantai kita akan buat V-stitch sebanyak 14. Ini aku ganti pakai benang warna warna hijau. Nah ini celah 1 rantai, kita kait benang yang baru, terus kita buat simpul 1 kali biar lebih kuat nempelnya seperti ini. Terus kita buat rantai lagi sebanyak 3 kali. Ingat rantai 3 ini kita hitung sebagai DC ya. Ini rantai 3 kali, terus kita akan membuat V-stitch di bagian celah 1 rantai dari row sebelumnya. Di sini. Satu DC, 1 rantai, 1 DC lagi masih di space yang sama. Ini V-stitch pertama, terus kita buat V-stitch lagi, DC 1 kali, buat rantai, DC lagi masih di lubang yang sama. Nah selanjutnya kita akan melakukan penambahan, jadi kita akan buat V-stitch lagi tapi di antara 2 DC di sini ya. Ini kita buat V-stitch. Satu, terus di bagian celahnya, celah 1 rantai. Dan di bagian celah antara 2 DC.
Kemudian kita akan membuat V-stitch lagi sebanyak 4 di sini ya. 1, 2, 3, 4, masing-masing 1 di celah satu rantai row sebelumnya. Kemudian kita akan membuat penambahan lagi, jadi kita buat V-stitch di antara celah 2 DC. Jadi ini tuh fungsinya untuk bagian lengannya. Jadi biar dia ada space yang lebih besar, kita tambahkan 2 V-stitch masing-masing di sebelum dan sesudah V-stitchnya. Ini 1, 2, ini di tengah-tengah rantai, dan terakhir masih di antara 2 DC. Terakhir kita buat V-stitch di sini di celah satu rantai. Ini 1. Dan ini untuk melengkapi tadi 3 rantai yang pertama, kita buat DC 1 kali. DC 1 kali, buat rantai 1 kali, terus kita slip stitch lagi di puncak 3 rantai yang tadi udah kita buat. Di sini, terus kita buat rantai 1 kali, kita gunting lagi untuk ganti warna baru. Jadi teman-teman, intinya kita akan punya 4 V-stitch di bagian depan dan belakang, terus bagian kiri kanan itu ada 3. Jadi kalau dilipat bajunya seperti ini 4 V-stitch, 1, 2, 3, 4. Belakangnya juga ada 1, 2, 3, 4. Ini di bagian pinggirnya ada 3. Untuk baris keempat di sini aku pakai benang warna merah lagi, jadi aku akan tempelin di bagian celah satu rantai. Kita kait aja, terus kita ikat lagi buat simpul 1 kali biar lebih kuat ya. Ini kita ikat. Selanjutnya kita akan buat 3 rantai. 1, 2, 3. Nah, ini dihitung sebagai DC pertama ya. Terus kita buat lagi V-stitch sebanyak 2 kali, masing-masing di celah satu rantai ya. Ini 1, terus 2. Nah, selanjutnya 3 V-stitch yang tadi udah kita buat, kita akan skip atau lewati. Jadi 1, 2, 3 ini di skip. Terus lanjutkan membuat V-stitch di 4 space yang tadi udah kita buat. Di sini ya, 1, 2, 3, 4. Jadi langsung kita putar rajutannya. Ini 3 V-stitch di skip aja. 1, 2, 3, terus kita buat lagi V-stitch di sini. Ini sisa-sisa benang bisa kita sembunyikan ya, sambil merajut biar nanti lebih rapi. Ini 1. Ini 4 ya. Terus kita skip lagi 3 V-stitch. Ini 1, 2, 3 kita skip. Terus langsung putar lagi lanjutannya. Kita buat V-stitch terakhir. Di sini 1. Dan untuk melengkapi 3 rantai yang tadi, kita buat DC 1 kali. DC 1 kali. Buat rantai 1 kali, terus kita slip stitch lagi di puncak 3 rantai yang udah tadi kita buat.
Kita buat rantai 1 kali, terus kita gunting benangnya seperti ini. Jadi kita punya 4 V-stitch di bagian depan dan di bagian belakangnya. Untuk baris kelima aku akan ubah lagi pakai benang warna hijau. Caranya sama aja, sebetulnya kita akan membuat V-stitch di masing-masing celah satu rantai. Jadi kita tempelkan lagi di sini benangnya. Kita buat simpul biar lebih kuat. Nah, pertama-tama kita buat rantai 3 kali. Ini dihitung sebagai DC pertama. Terus kita buat V-stitch lagi di sini. Di celah satu rantai. Ini 1. Nah, sekarang untuk bagian tengah-tengah celah antara 2 DC kita tambahkan 1 lagi V-stitch-nya. Jadi nanti totalnya kita punya 10. Kalau tadi sebelumnya 8, sekarang kita punya 10. Karena di bagian pinggir sudut kiri dan kanan ini kita akan tambahkan 1 V-stitch. Teman-teman bisa lanjutkan membuat V-stitch sampai akhir sini ya. Nanti aku akan balik lagi kalau udah selesai. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai membuat 10 V-stitch. Terus aku akan buat rantai 1 kali dan gunting lagi benangnya. Untuk baris kelima, aku akan buat V-stitch di masing-masing celah satu rantai sebanyak 10. Caranya sama aja. Jadi kita akan buat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pakai warna merah. Teman-teman bisa pause dulu videonya, terus nanti aku akan balik lagi kalau baris ini sudah selesai. Nah, teman-teman ini udah mulai kelihatan kan bentuknya. Untuk baris ke-6 di sini aku akan membuat V-stitch lagi sebanyak 10, tapi menggunakan warna hijau dan ukuran hakpen yang lebih kecil, yaitu 2,5 mm. Nah, kenapa aku pakai ukuran hakpen yang lebih kecil? Jadi biar nanti si bentuk sweaternya ini kayak ada efek mengkerut gitu ke bagian dalamnya karena ukuran hakpennya lebih kecil. Tapi ini sebenarnya opsional. Kalau teman-teman mau sweater yang lurus-lurus aja itu juga boleh. Tapi kalau mau ada kesan menggelembung dan ke bagian bawahnya agak mengkerut sedikit, itu bisa pakai option ukuran hakpen yang lebih kecil. Jadi aku akan tambahkan 1 baris lagi. Terakhir menggunakan warna hijau. Nah teman-teman, jadi hasilnya dia agak mengkerut ke dalam sedikit ya. Jadi ada kesan menggelembung gitu sih baju sweaternya. Nah sebenarnya ini udah mulai kelihatan bentuknya ya. Kalau misalkan teman-teman mau tangannya pendek juga seperti ini udah cukup. Tapi di bagian bawahnya di sini aku akan tambahin pakai benang warna krim yang sama kayak warna kerahnya. Ini menggunakan kita bikin SC di setiap DC yang udah kita buat. Di sini jangan lupa masih pakai hakpen ukuran 2,5 mm ya. Ini kita buat SC, kita kait benangnya, nggak usah diikat jadi simpul juga nggak apa-apa. Kita buat rantai 1 kali, terus kita buat SC masih di lubang yang sama ya. Di sini 1, terus di sini di bagian puncak rantai. Ini maaf ya kalau misalkan terlalu
cahayanya terlalu banyak karena ini pakai benang yang putih agak krim gitu, jadi dia cahayanya pasti tinggi banget. Terus intinya kita membuat SC di bagian puncak DC di sini. Jadi totalnya kita punya sampai 20 SC. Teman-teman bisa lanjutkan membuat SC. Nanti aku akan tunjukin gimana caranya mengakhiri pakai invisible slip stitch. Teman-teman, di sini aku udah selesai membuat SC terakhir. Terus di sini aku akan tarik aja benangnya agak panjang untuk bisa dirapihkan. Terus ini aku gunting seperti ini. Terus aku ambil jarum. Kita akan membuat invisible slip stitch. Buat teman-teman yang belum tahu invisible slip stitch itu kayak gimana, teman-teman bisa tonton di video aku sebelumnya di My 3 Crochet Hacks episode 2 kalau nggak salah. Nanti aku bakal tulisin linknya di atas ini ya. Ini sisa benangnya, teman-teman bisa jahit kemana aja. Yang penting dia kuat dan rapi. Nah, ini udah jadi, tapi tanpa lengan. Sekarang aku bakal tunjukin gimana caranya membuat bagian lengannya. Untuk membuat bagian lengannya, di sini kita kan tadi udah punya 3 V-stitch yang di skip ya. Dan di sini tuh kita punya celah dari DC V-stitchnya sebanyak 8. Ini 1, terus 2, 3, 4, pokoknya di puncak DC ya. 5, 6, 7, dan 8. Nah, kita akan membuat half double crochet di setiap celahnya ini. Ini kita bisa mulai dari mana aja. Jangan lupa kita harus pakai ukuran hakpen yang 3 mm karena di sini tadi kita membuatnya menggunakan 3 mm atau menggunakan ukuran hakpen yang sama lah ya. Jadi kita kait benangnya seperti ini, kita buat rantai 1 kali. Terus kita kait dulu benangnya ke hakpen 1 kali. Masukkan ke stitches yang tadi pertama. Terus kait, tarik keluar, jadi ada 3 benang di hakpennya. Kemudian kait, keluarkan ke 3 benangnya. Nah, ini adalah half double crochet pertama. Terus untuk yang kedua di puncak DC. Ini kedua. Nah, untuk yang bagian pojoknya di sini yang sisa 1 DC ini kita buat HDC, tapi jangan dulu diselesaikan. Kita buat HDC lagi di bagian batang V-stitch yang warna merah ini atau di row setelahnya. Jadi kita kait, jadi kita punya 5 benang di hakpen, terus kait masukkan ke 5-5-nya. Jadi 2 DC digabungkan seperti ini, terus kita putar rajutannya ke bagian sisi yang berlawanan. Ini bagian sisa benang bisa kita sembunyikan. Sama juga ini kita buat HDC dulu di bagian batang DC yang warna merah ini. Ini 1, jangan dulu diselesaikan. Terus buat lagi HDC di DC yang paling pojok ini. Yang 1 kita kait, masukkan ke 5 benang. Jadi 2 DC digabungkan. Jadi kita udah punya 3 ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Sisanya tinggal kita buat HDC di masing-masing puncak DC. Ini 1, 2, 3, dan terakhir 4. Jadi totalnya kita punya 8 HDC. Terus kita slip stitch
ke HDC pertama. Nah, ini baris kedua. Ini baris pertama selesai. Terus untuk baris kedua kita buat rantai 1 kali. Kita buat HDC lagi sebanyak 8 kali. Ini udah cukup mudah ya karena semuanya kelihatan. Pokoknya di setiap puncak HDC dari row sebelumnya. Ini 2. Terus 3. 4, 5, 6, 7, dan terakhir 8. Terus kita slip stitch lagi ke puncak HDC pertama. Nah, untuk baris ketiganya kita buat rantai 1 kali. Terus kita skip 1 stitches ini. Jadi kita langsung membuat HDC-nya di stitches kedua. Jadi nanti totalnya kita akan punya 7 HDC aja. Terakhir kita slip stitch aja. Terus buat rantai 1 kali dan kita gunting. Ini bisa kita sisakan agak panjang. Dan ini bagian lengannya sudah selesai. Teman-teman tinggal lakukan hal yang sama untuk bagian tangan sebelah kanannya. Nanti ini tinggal dirapihkan aja menggunakan jarum. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai. Jadi simple banget kan cara membuatnya. Ini sebenarnya cukup mudah, cuman harus lebih teliti aja di bagian mengerjakan V-stitchnya di bagian sebelah mana gitu. Nah, terus ini untuk bagian atasnya aku akan tambahin aksesoris gantungan. Tapi ini opsional, teman-teman boleh pakai boleh enggak. Jadi kalau aku tinggal dijahit aja sih, yang penting kuat dan rapi. Atau kalau teman-teman mau pakai jenis gantungan yang berbeda itu boleh banget. Kalau ini aku bakal langsung tempelin aja, dijahit sekuat dan serapi mungkin. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil akhirnya. Punya aku ukuran akhirnya ini kurang lebih lebarnya sekitar 8 cm dan panjangnya ini sekitar 6 cm. Nah, kalau teman-teman udah selesai membuat gantungan kunci kayak gini, jangan lupa share hasil karyanya di Instagram ya, dan tag Instagram aku @hilmacrochet_ supaya nanti aku juga bisa lihat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.